Iya, shalom saudara, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Saya percaya kita semua pasti luar biasa sehat dan tetap bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Karena itu malam hari ini kita mau sama-sama siapkan hati kita. Semakin hari kita semakin luar biasa ya saudara, karena Tuhanlah yang menjaga kita. Biar kita mau tetap setia mencari Tuhan, tetap setia dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama membawa doa kita kepada Tuhan malam hari ini yang ada di Indonesia, Shalom, dan juga seluruh dunia yang mengikuti malam hari ini. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan membawa roh, jiwa, dan tubuh kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Kami membawa pujian penyembahan kami. Sucikan dan kuduskan hidup kami, layakkan setiap kami. Kami mau membawa penyembahan yang terbaik. Kami percaya Tuhan disenangkan dengan pujian penyembahan yang kami bawa ke hadapan hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, ini roh, jiwa, dan tubuh kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Oh, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang kami perlu Tuhan, Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya kasih-Mu. Sekali lagi mari kita katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau yang ku cinta, ku cinta. Lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang kami perlu, Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku. Mari angkat tanganmu, katakan tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Dia Bapa yang baik yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Mari lebih lagi kita mau datang dalam hadirat-Nya. Katakan lebih lagi pujian ini. Oh, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari amin segalanya di dalam hidupku.
kasih-Mu tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berakhir berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah, haleluya, tak pernah berakhir Tuhan, kasih setia-Mu selalu nyata di dalam hidup kami Tuhan, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Kami tahu Engkau Bapa kami yang baik, tidak pernah Engkau tinggalkan setiap kami Tuhan. Bahkan di masa-masa sulit sekalipun Tuhan menyertai. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah melupakan kami, tidak pernah membuang kami. Engkau Tuhan yang terus pegang tangan kami Tuhan, membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih buat setiap anugerah yang terbaik, buat setiap anugerah yang terindah yang sudah Tuhan berikan buat hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Bahkan ketika kami jatuh, ketika kami terpuruk, rasanya tidak ada jalan lagi, Tuhan sanggup membukakan setiap jalan yang tertutup bagi kami. Engkau punya 1001 macam cara untuk menolong kami Tuhan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau selalu punya cara Tuhan, Engkau selalu punya jalan bagi orang-orang yang berharap dan berserah hanya kepadamu Bapa. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam. Kau selalu Tuhan, Engkau punya cara Tuhan. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam. Mari dengan iman saudara perkatakan dengan iman, Kau selalu Tuhan punya cara untuk menolong setiap kami. Kau selalu punya jalan Tuhan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam. Lebih lagi saudara dengan iman, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam.
caramu, kami tenang dalam kehendak-Mu, kami tenang dalam firman-Mu, ya Tuhan. Mari bawa hidupmu pada Tuhan malam hari ini. Mari bawa jiwamu tenang, karena Tuhan punya banyak cara untuk menolong saudara dan saya. Kalau hari ini engkau mungkin berkata di hatimu, rasanya tidak ada lagi jalan, rasanya tidak ada lagi cara. Percayalah, kita punya Tuhan yang hidup. Saudara, kita punya Tuhan yang sanggup membuka jalan-jalan yang tertutup, bahkan yang tidak terlihat dengan mata jasmani. Dia sanggup memulihkan rumah tanggamu. Dia sanggup memulihkan usaha pekerjaanmu. Dia sanggup memulihkan kesehatanmu. Karena Dia punya cara, Dia punya jalan yang luar biasa bagi hidup saudara dan saya. Biar kita mau terus renungkan pujian ini. Kau selalu punya cara Tuhan bagi kami. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu bagi hidup kami Bapa. Kami tidak akan menyerah, kami tidak akan putus asa. Mari angkat tanganmu dan imanmu saudara. Sekali lagi katakan pujian ini. Kau selalu Tuhan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam. Sekali lagi saudara dengan iman. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu. Percaya saudara, Dia Tuhan yang punya jalan keajaibannya. Karena Dia dahsyat dalam segala perbuatannya di hidup saudara dan saya. Yes Lord, caramu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan, dan kami punya Tuhan yang besar. Oh, kami percaya Tuhan, Engkau yang telah berjanji, dan Engkau pasti sanggup menggenapi semua janji-Mu atas hidup kami. Kami bersepakat dengan Tuhan malam hari ini. Yes Lord Jesus, kami terima sekarang Tuhan. Lebih lagi saudara, katakan dengan iman. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan, dan lebih lagi dengan iman. Katakan pada Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Yes Lord Jesus, amin. Oh, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi.
kepuasan, kami terima kedamaian, kami terima kemenangan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, atas penyertaan-Mu, kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan. Engkau baik Tuhan, kami percaya Kau Tuhan yang baik, ajaib karya-Mu. Kami tidak takut Tuhan, kami tidak meragukan Engkau, karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Kami tidak ingin membatasi Tuhan yang besar dengan pikiran kami yang kecil. Kami tidak ingin membatasi kuasa-Mu yang besar dengan cara kami yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Bagian kami hanyalah mempercayai dengan iman bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara. Mari sekali lagi saudara, dengan iman kita berkatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Lebih lagi, kami punya Tuhan, yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima segala kemenangan yang dari Tuhan malam ini. Kami membuka hati kami bagi firman-Mu yang membawa kemenangan bagi kami. Urapi setiap kami, sucikan dan kuduskan Bapa. Biar tanah hati kami jadi tanah yang subur, benih firman Tuhan tertabur, bertumbuh bahkan menghasilkan buah. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dengan penuh sukacita kami sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Dan saya percaya kesaksian ini akan menguatkan iman kita. Iya, saya akan bacakan satu kesaksian. Shalom Ibu Gembala. Saya mau bersaksi atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Amin, puji Tuhan. Saya menikah tahun 2014, namun sampai sekarang kami belum memiliki keturunan ilahi. Perasaan sedih dalam hati saya karena satu blok dari rumah saya semuanya sudah hamil, Bu, kecuali saya yang tidak, dan kakak saya juga sedang hamil. Tapi anehnya, sedihnya itu saya tidak berlama-lama karena saya percaya, Bu, Tuhan menginginkan kita taat apapun keadaan kita dan apapun yang terjadi. Ya, kita harus mengikuti prosesnya seperti firman Tuhan yang sering Ibu sampaikan. Amin. Akhirnya kami periksakan diri ke dokter dan ternyata kandungan saya ada pembengkakan tuba dan hidrosalping yang harus dioperasi, Bu. Akhirnya kami diberitahu bahwa operasi ini tidak bisa ditanggung BPJS, sehingga kami harus mencari uang untuk operasi. Secara manusia kami tidak memiliki uang sebesar itu, Bu, yang kami harus bayar. Tapi dengan iman, saya memberanikan diri untuk operasi dengan uang apa adanya. Saya memakai kartu kredit.
Sejujurnya saya sebenarnya bisa pinjam uang kepada bos saya. Tapi lagi-lagi saya ingat firman Tuhan yang selalu ibu katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Akhirnya kami hanya beriman bahwa Tuhan pasti melancarkan setiap operasi kami dan Tuhan juga pasti mencukupkan. Dan puji Tuhan Bu, biaya yang diminta oleh rumah sakit Tuhan cukupkan sesuai dengan limit kredit card saya ya, yang di luar perkiraan kami Bu. Setelah operasi kami nggak punya cicilan kartu kredit. Setelah operasi kami nggak mau punya cicilan kartu kredit. Kami berniat nanti akan kami lunasin saja, siapa tahu Tuhan memberikan rezeki. Ya, dan padahal saya tidak tahu Bu, rezeki itu bisa datang dari mana, pokoknya saya imani saja. Akhirnya seminggu kemudian saya menjalankan pemulihan dan saya sudah bisa masuk kerja kembali. Dan bos saya menelpon saya. Saya pikir, wah ini pasti jawaban Tuhan, pasti bos saya mau kasih saya uang untuk menggantikan biaya operasi. Tapi ternyata tidak. Dan sekali lagi saya diingatkan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Sehingga akhirnya saya tidak mau berharap sedikit pun dengan bos saya Bu. Saya berkata, Tuhan, saya percaya, saya imani jika Tuhan berkehendak maka tidak ada perkara yang mustahil. Dan ternyata besoknya Bu, bos saya telepon kepada saya dan dia berkata bahwa dia sudah transfer sejumlah uang ya untuk membantu biaya operasi saya. Dan ibu itu wow banget ya. Wownya panjang saudara, makanya saya bilang wow banget ya. Sekali lagi Bu, Tuhan tuh luar biasa karena biaya yang ditransfer bos saya itu ternyata bisa untuk mengcover semua biaya operasi saya, sehingga uang itulah yang saya pakai untuk melunasi ya biaya kartu kredit yang kita gesek. Saya hanya bisa menangis Bu dan berkata, Tuhan Engkau sungguh dahsyat, dahsyat Engkau Bapa. Saya juga baru sadar Bu, ternyata benar ketika kita beriman dengan Tuhan Yesus dan mempercayakan semuanya, maka Tuhan itu turut bekerja dan menyediakan secara luar biasa, bahkan yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Oh iya Bu, ada yang terlewatkan. Selama kami di rumah sakit, tidak terlewatkan Bu, kami selalu setia mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur dari Ibu. Karena setiap firman yang Ibu sampaikan itu adalah kekuatan bagi kami. Dan puji Tuhan ya, kami mengucap syukur Bu, tanggal 9 Januari kemarin ya setelah kami operasi ya, dan tanggal 9 Februari kami juga diizinkan Tuhan terkena corona. Dan itu tepat di hari ulang tahun pernikahan kami. Kami sudah membuat acara Bu, ya rencana berdua untuk liburan. Secara manusia kami mau berontak. Kenapa kami harus mengalami ini? Tapi lagi-lagi kami bersuka cita selalu saat kami terkena COVID, bahkan karena kami percaya dan ingat apa yang firman Tuhan sampaikan lewat Ibu bahwa hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan, bukan di tangan corona. Amin. Sesak napas, dada saya berat dan bahkan terasa lemas ya, tidak bisa mencium apa-apa. Rasanya iblis mengintimidasi kami berdua. Iblis mengintimidasi bahwa kamu bisa mati karena corona, tapi kami hanya bilang kepada iblis, hidup dan mati kami itu di tangan Tuhan, bukan di tangan corona, apalagi di tangan kamu iblis. Amin. Selama masa isolasi kami selalu mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur karena itu adalah makanan rohani kami yang tidak bisa kami tinggalkan.
Bahkan setiap perkataan yang keluar dari mulut ibu, saya percaya sekali bahwa itu adalah perkataan dari Roh Kudus. Memang ibu sudah dinubuatkan Tuhan Yesus untuk menjadi gembala yang membimbing domba-dombanya. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan. Selama 1 bulan kami diisolasi mandiri, Bu. Dan kami sudah dinyatakan negatif. Sungguh Tuhan Yesus luar biasa, dan sungguh luar biasa Tuhan juga yang sudah mengutus ibu untuk menguatkan iman kami. Singkat cerita, saya WA pendeta saya bahwa saya sudah negatif, Bu, ya. Dan puji Tuhan, ya, saya percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Dan singkat cerita, setelah saya selesai operasi dan sembuh dari COVID, kami sedang bergumul untuk program bayi tabung, dan saya percaya, Bu, Tuhanlah yang akan memberikan kami keturunan ilahi. Ya, mohon maaf kesaksiannya sangat panjang sekali, ya, seperti proses kehidupan yang Tuhan berikan dan Tuhan izinkan kami menjalaninya. Tapi kami percaya akan terus menjadi anggur yang manis, karena anggur itu semakin lama pasti akan semakin mahal harganya. Terima kasih, Bu. Tuhan Yesus memberkati dan puji Tuhan. Amin. Saudara, ya, apa yang Tuhan buat itu luar biasa. Jadi dari seorang ibu ini kesaksiannya langsung 2. Yang pertama, dia harus menjalani operasi dan tidak punya uang, lalu terpaksa harus menggesek kredit card untuk membayar biaya operasi. Ya, dan setelah selesai operasi dia bergumul, dia tidak mau punya utang di kredit card itu. Ya, dan akhirnya bosnya menelpon dia menanyakan kabar. Dia pikir menanyakan biaya operasi, ternyata menanyakan kabar saja. Tapi dia berkata dia selalu percaya dan mengimani apa yang saya sampaikan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin, ya. Bahkan kalau kita mengandalkan Tuhan tanpa kita ngomong pun, Tuhanlah yang tahu dan Tuhan yang sanggup untuk menjawab. Dia nggak sadar ternyata besoknya itu, ya, bosnya mentransfer sejumlah uang yang katanya untuk bantu biaya operasi, dan ternyata itu adalah semuanya bisa buat nutup, ya, kredit card yang digesek. Tuhan itu tidak pernah berhutang, dan Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Bagi saudara yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami masalah di dalam keuangan, jangan mengandalkan manusia. Saya mau sampaikan dari sini juga masih banyak yang WA ke saya minta tolong ibu lunasi hutang saya. Maaf saudara, saya pun pernah melewati apa yang saudara alami, bahkan mungkin saya lebih buruk. Tapi saya tidak pernah meminta-minta kepada pendeta, hamba Tuhan atau gereja memohon belas kasihan supaya mereka memberi saya uang, tidak pernah. Ya, berharaplah kepada Tuhan. Jangan kepada saya, jangan kepada siapapun, tapi kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang sanggup melakukan dengan hal-hal yang bahkan kita nggak pikirkan. Tapi ketika kita berserah, maka Tuhan sanggup. Terima kasih, ya, Bu, kesaksiannya. Kita semua berdoa ibu diberikan keturunan, bahkan tanpa melalui bayi tabung, kandungan ibu terbuka dan Tuhan memberikan benih ilahi. Ya, dan saya percaya, ya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Amin, amin. Baik, kita akan melanjutkan kesaksian kita pada firman Tuhan hari ini. Ya, kemarin kita sudah sampai di Yeremia 38 dan kita sudah membaca kemarin bagaimana Raja Sedekia memanggil Yeremia dan bertanya kepadanya, adakah hal lain yang Tuhan sudah bicarakan kepadamu? Ya, adakah yang Tuhan sampaikan kepadamu sesuatu sehingga itu harus aku dengarkan? Ya, sampaikanlah. Lalu Yeremia berkata, tidak ada gunanya aku menyampaikan kepadamu Raja, karena engkau pasti akan membunuh aku. Dan dengan diam-diam kemarin Sedekia itu bersumpah di depan Yeremia bahwa dia tidak akan membunuh Yeremia, bahkan dia akan menjauhkan dan tidak menyerahkan Yeremia ke dalam tangan para pejabat-pejabat istana yang ingin membunuh dia. Kemarin kita sudah sampai di ayat yang ke-20. Yeremia berkata kepada Raja Sedekia. Karena Raja Sedekia bilang, Yeremia berkata kepada dia, kamu menyerah saja kepada Babel. Karena kalau kamu menyerah, maka
Kamu tidak akan mati dan seluruh keluargamu. Tetapi kalau kamu tetap bertahan, maka kamu akan diserahkan pada orang Kasdim dan kamu akan dibunuh oleh mereka. Dan Raja Sedekia berkata, tapi aku takut. Aku takut kepada orang-orang rakyatku yang berseberangan dengan aku, yang tetap memilih kepada orang Kasdim dan menyuruh kita melawan Babel. Bagaimana aku harus menyerah kepada Babel? Aku takut aku dibunuh orang Kasdim. Lalu Yeremia berkata, ya jangan takut karena itu tidak akan terjadi. Ya sebaliknya kata Yeremia, percayalah ya. Ayat yang ke-20, Yeremia berkata hal itu tidak akan terjadi. Dengarkanlah suara Tuhan. Percayalah pada firman Tuhan. Kita sudah sampai di situ kemarin. Ya, sekarang kita baca ayat 21. Tetapi jika engkau enggan menyerahkan diri, kata Yeremia, maka inilah firman yang akan dinyatakan Tuhan kepadaku. Kalau kamu tetap berkeras tidak mau menyerahkan diri untuk takluk di bawah Nebukadnezar Raja Babel, maka inilah yang Tuhan nyatakan kepadaku. Karena Tuhan itu menyuruh mereka menyerah saja sama Babel. Karena sudah dinubuatkan bahwa mereka akan ditaklukkan oleh Babel. Lebih baik kamu menyerah ya, kata Yeremia. Tapi kalau kamu tidak mau menyerah, inilah firman Tuhan. Ayat 22. Sungguh semua perempuan yang masih tinggal di istana Raja Yehuda digiring keluar ke hadapan para perwira Raja Babel sambil berseru, engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu, tetapi baru saja kakimu terperosok ke dalam lumpur, mereka sudah berpaling pulang. Ya, saudara, kita melihat di sini bahwa ketika mereka tidak mau menyerah, kata Yeremia, maka ini akan terjadi. Para wanita-wanita yang ada yang tinggal dalam istana itu akan diseret, digiring keluar di hadapan para raja dan perwira. Ayat 23, bahkan semua istrimu dan anak-anakmu akan digiring keluar ke hadapan orang-orang Kasdim itu. Dan engkau sendiri tidak akan terluput dari tangan mereka. Tetapi engkau akan tertangkap oleh Raja Babel dan kota ini akan dihanguskan dengan api. Ya, jadi Yeremia menyampaikan kalau kamu gak taat, gak tunduk pada apa yang Tuhan suruh, maka ini akan terjadi lebih parah. Ya, jadi saudara, mari kita menurut pada firman Tuhan. Mari kita memilih untuk takluk kepada kebenaran ketimbang kita hidup dengan pikiran kita sendiri dan jalan kita sendiri. Yeremia berkata, jangan kamu takutkan apa yang belum terjadi, tetapi dengarlah firman. Tunduklah apapun resikonya. Percaya aja, memang untuk mempercayai sesuatu yang belum terlihat. Apalagi itu rasanya, suruh menyerah kepada Raja Babel itu, ya jangan-jangan kita di Babel dibunuh saudara. Ya, tapi kalau Tuhan yang berjanji harusnya kita tidak usah khawatir. Ya, Yeremia berkata kalau kamu gak mau, istrimu, anak-anakmu semua akan digiring keluar di hadapan orang-orang Kasdim itu. Dan engkau sendiri pun tidak luput dari tangan mereka. Ya, tetapi engkau akan tertangkap oleh Raja Babel dan kota ini akan dihanguskan dengan api. Ayat 24. Lalu berkatalah Sedekia kepada Yeremia, janganlah ada orang yang mengetahui tentang pembicaraan ini, supaya engkau jangan mati. Jadi ternyata diam-diam Raja Sedekia ini mulai mempercayai apa yang dikatakan Yeremia. Dia bilang jangan ngomong siapa-siapa. Nanti kalau kamu ngomong lagi kamu akan mati. Dan memang berat bagi Sedekia untuk mendengar apa yang sesungguhnya dinyatakan oleh firman Tuhan, saudara. Melakukan firman itu terkadang berat. Ya, misal kita contoh disuruh mengampuni orang yang berbuat jahat dan salah kepada kita, itu tidak mudah. Ya, tetapi kalau Tuhan yang menyuruhnya dan kita mau taat ya, maka Tuhanlah yang akan memberikan kita kekuatan. Sedekia sangat ketakutan mendengar apa yang disampaikan Yeremia. Dia bilang jangan ngomong-ngomong, jangan sampai ada yang tahu apa yang kamu katakan ini dengan saya, nanti kamu bisa dibunuh.
Tapi kebenaran adalah tetap kebenaran. Sakit apapun, seberat apapun, mari kita belajar mendengar firman dan melakukan firman. Itulah yang terbaik. Ayat 25, apabila para pemuka mendengar bahwa aku telah berbicara dengan engkau, lalu mereka datang meminta kepadamu, beritahukanlah kepada kami apa yang telah kau katakan kepada raja dan apa yang telah dikatakannya kepadamu. Ya, janganlah sembunyikan kepada kami supaya engkau jangan kami bunuh. Ya, ayat 26. Maka haruslah kau katakan kepada mereka, aku menyampaikan permohonanku ke hadapan raja supaya aku jangan dikembalikannya ke rumah Yonatan untuk mati di sana. 27. Memang semua pemuka itu datang bertanya kepada Yeremia, tetapi ia memberi jawab kepada mereka tepat seperti segala yang diperintahkan raja. Maka mereka membiarkan dia, sebab sesuatu pun dari pembicaraan itu tidak ada yang diketahui siapapun. Ayat 28, demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu sampai kepada hari Yerusalem direbut. Saudara, para pejabat itu menghendaki informasi yang akurat. Tetapi bukan kebenaran Allah yang mereka mau dengar, ya. Mereka hanya ingin menggunakan informasi itu untuk melawan Tuhan dan juga nabinya Yeremia. Jadi mereka itu bertanya kepada Yeremia bukan dari hati seperti Raja Sedekia, sungguh-sungguh bertanya karena dia rindu mengetahui apa yang hendak Tuhan sampaikan. Ya, mereka itu hanya mencari tahu, pengen tanya sama Yeremia untuk mencari kesalahan Yeremia dan untuk menjebloskan dia, bahkan membunuh dia dan juga menentang Tuhan. Jadi ini adalah hal yang berbeda, makanya raja berkata, "Ndak usah ngomong." Karena mereka itu hanya mencari alasan untuk membunuh kamu. Kamu akan mati dibunuh, ya. Jadi saudara, berbeda antara orang yang sungguh-sungguh bertanya tentang kebenaran dengan orang itu yang hanya cari tahu untuk hal-hal yang tertentu. Marilah kita menjadi orang-orang yang mau datang mencari kebenaran, mendengar firman, karena kita punya sikap hati yang rindu meresponi suara Tuhan dan bertanya, apa ya yang Tuhan mau sampaikan lagi bagiku, ya. Karena orang dengar firman itu ya macam-macam responnya dan macam-macam motivasinya. Ada yang mendengar firman supaya ya utangnya lunas, ada yang mau dengar firman supaya, tapi ada orang-orang yang mau dengar firman itu sungguh-sungguh karena dia rindu, pengen tahu kehendak Tuhan atas hidupnya itu apa. Nah, inilah yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, ya kita tidak boleh menahan kebenaran dari Tuhan. Ya, tetapi kita juga hendak ya lebih bijaksana di dalam meresponi dan apa motivasi kita di dalam mencari firman dan kebenaran itu. Ingat, dia Tuhan yang melihat hati kita, dia tahu apa yang kita rasakan, dia tahu apa yang kita simpan dalam hati kita. Ketika kita mau mencari dia, mari kita datang dengan sikap hati yang tulus kepada dia. Karena itu biarlah kita memiliki kebenaran dalam batin kita, seperti Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh memiliki kebenaran di hatinya, sehingga ketika Tuhan melihat sikap hati kita, dia menemukan kebenaran itu. Mari kita mau katakan pada Tuhan hari ini, kami mau menjadi seperti Engkau Yesus yang disempurnakan selalu. Ampuni sikap hati kami kalau ada yang tidak benar. Kami rindu menjadi seperti Engkau Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namaku. Mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus.
Kami mau menjadi seperti Engkau Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan, dibentuk, direndahkan mungkin dalam rumah tangga keluarga kami, dalam kehidupan kami berkeluarga. Jadikan kami istri-istri Tuhan yang mau dibentuk oleh Tuhan. Mungkin saat ini kami sedang direndahkan, ajar kami membayar harga, mematikan keakuan sebagai suami juga. Jadikan kami suami yang tidak hanya menuntut untuk dilayani, tetapi mau melayani istri dan anak-anak kami. Ajar kami dalam rumah tangga menjadi orang yang terus saling merendahkan diri di hadapan satu dengan yang lainnya. Anak-anak juga merendahkan diri di hadapan orang tua. Kami mau menjadi orang-orang yang dibentuk oleh Tuhan, semakin disempurnakan dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Jamah dan lawat jika ada di antara anggota keluarga yang belum bertobat, Tuhan jamah suami, jamah istri, anak-anak kami hidup dalam perkenanan-Mu, dalam studi mereka, kuliah, pekerjaan mereka, bahkan jodoh mereka Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati seluruh keluarga besar kami Tuhan, oma, opa, orang tua kami di usia senja. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera yang daripada-Mu. Para single parent juga Tuhan menyertai, tidak pernah ditinggalkan seorang diri. Semua pergumulan dalam kehidupan keluarga kami Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bahkan kalau ada anggota keluarga kami yang sakit Tuhan, terbaring sakit, mengalami kelemahan tubuh Tuhan, jamah sakit apapun, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ada kesembuhan. Kami telah melihat dan mendengar ada begitu banyak mujizat yang Tuhan kerjakan. Yang terlebih Engkau bentuk kami menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Jiwa kami disembuhkan oleh Tuhan, agar kami mengalami Tuhan kemuliaan yang daripada-Mu. Berkati Tuhan semua anggota keluarga kami yang terus bergumul untuk keluar dari persoalan, yang terlilit dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan rokok, minuman keras, yang terikat dengan narkoba, perjudian, yang terikat dengan amarah, kepahitan, kekecewaan. Kami mau buang semua itu di dalam nama Yesus. Yang terikat dengan ketakutan, kecemasan, kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar. Bahkan semua mereka yang sudah masuk lewat SMS dan telepon WA, Tuhan menjawab semua persoalan mereka satu persatu. Hamba begitu terbatas Tuhan, tapi kami berdoa, hamba percaya Tuhan yang turut bekerja. Yang masalah rumah tangga, pernikahan, masalah keuangan, kesehatan, Tuhan sanggup memulihkan. Terus berkati Tuhan, bahkan semua mereka yang punya pergumulan ingin memiliki keturunan, Tuhan bukakan setiap rahim yang tertutup. Roh kemandulan kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Engkau sendiri Tuhan yang memberkati semua orang-orang yang membutuhkan, bahkan yang berkekurangan hari-hari ini Tuhan mencukupkan. Kami terus memberkati bangsa Indonesia, diberkati oleh Tuhan. Kami lepaskan shalom, damai bagi Indonesia. Semua niat-niat jahat orang atas bangsa ini akan ditelanjangi oleh Tuhan, dan kami percaya Tuhan yang akan menghakimi semua niat-niat jahat yang akan membuat pemberontakan, kekacauan, kerusuhan, roh-roh anarkis. Dalam nama Tuhan Yesus kami ikat, hancurkan di dalam nama Yesus. Berkati Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin, seluruh jajaran kabinet yang ada, bahkan TNI, Polri. Tuhan memberkati dan menyertai semua yang terlibat di atas kepemerintahan, kepala-kepala daerah. Tuhan memberkati dengan roh takut akan Tuhan. Kami terus berdoa menyerahkan bangsa ini dalam tangan-Mu. Berkati tim medis, dokter, perawat, semua mereka yang bertugas. Tuhan memberkati dengan roh takut akan Tuhan, dan mereka akan dijauhkan. Segala kuasa virus corona kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Hidup dan mati kami ada di tangan Tuhan. Kami percaya yang sakit disembuhkan, terjadi kesembuhan massal. Virus ini akan semakin melemah, bahkan tidak lagi berkuasa, karena Tuhan yang memberikan kami sistem kekebalan tubuh dan perlindungan dengan jubah kekudusan-Mu. Kami berdoa pandemi ini mendatangkan pertobatan jiwa-jiwa, pertobatan massal terjadi. Bahkan kami berdoa buat setiap mereka yang ada di luar negeri, Tuhan, semua benua-benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, mereka terus ada dalam perlindungan Tuhan. Engkau menjagai, melindungi setiap mereka Tuhan, yang terus berseru kepada nama-Mu, diluputkan dari kematian massal dan ada pemulihan demi pemulihan. Kami percaya Tuhan sanggup melakukan yang terbaik. Dalam nama Yesus kami menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga
tanggamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, kesehatanmu diberkati, keuanganmu. Tuhan mencukupkan yang kau butuhkan, bahkan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Iya, saudara tetaplah bersemangat dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan bagikan channel ini kepada orang-orang yang membutuhkan agar mereka juga dibangkitkan. Tuhan Yesus memberkati dan tetaplah bersukacita. Shalom.